Niki matur nuwun Gus Habib, Gus Latif yang mengangkat tema PWI nggih. Yang mana niki pendapat pribadi kula nggih, pendapat pribadi kula bahwa saya itu dulu janggal kenapa di Indonesia nggak ada yang memperlihatkan yang genting Dzurriyyatur Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di mana-mana negara, setiap negara itu pasti ono sing gak seneng karo habaib. Di Yaman, Hadramut sendiri ada, di Mekah ada, di Saudi Arabia, di Arab banyak yang murid kepada Al-Bait itu ada. Tetapi di Indonesia ini dulu saya kok nggak ada, ini gimana? Dan justru di sini adanya yang nggak senang aja Nabi Muhammad SAW semakin kelihatan, tambah alhamdulillah kelihatan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau saya pribadi ya seperti daunnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali fika mubghidul mufrid wa muhibbul mufrid. Karena daunnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ceplos kepada Sayyidina Ali, ya Ali, engkau pasti ada yang benci kenemenan dan cinta kenemenan, dan itu berarti ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Nah, dengan konteks Indonesia yang seperti ini, kita ini nggak bisa mengatur semua baik semua, atau nakal semua nggak bisa. Wong-wong ngaji semua juga nggak bisa. Kita ngomong sholat kabeh mewajibkan juga nggak bisa. Memang Indonesia negara kita kan seperti itu, ya. Kongkon maksiat kabeh ya ora iso, kongkon nakal kabeh. Jadi kalau menurut saya fenomena cinta Al-Bait dan bughd Al-Bait ini tidak akan habis 100%. Tetapi alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah sudah muncul argumen-argumen yang membenarkan bahwa nasabah Alawi itu sudah sambung. Tugas kita sudah selesai. Ini loh yang benar hujahnya ini. Suruh semua baik semua. Kita nggak mungkin ke orang di Indonesia gak usah mendem kabeh, nggak mungkin. Nggak mungkin di Indonesia semua terus apa namanya nggak karaokean kabeh, nggak ada dutan, nggak bisa memaksa, nggak bisa menghabiskan. Kita nggak bisa menghilangkan sama sekali. Cuma apakah kita itu jadi orang jelek apa orang baik? As-sa'id man u'idha bi ghairihi. Tinggal gitu aja. Kiai kayak Mbah Maimun yang senang Ahlul Bait itu lebih baik apa yang nggak senang Ahlul Bait? Minimal kalau membaca dalil bingung-bingung, ya kayak ada hikmah. Kamu kalau pengen jadi orang baik cukup kamu lihat kelakuan orang lain. Kalau kamu lihat orang lain gak pantas, maka kamu jangan lakukan. Kalau kamu lihat orang lain pantas, kalau kamu gak sengaja, ojo golek-goleki ya. Ya golek-goleki ngerasa nih ya. Kalau kamu gak sengaja melihat yang dilakukan oleh orang lain pantas, ya kamu lakukan. Jadi itu yang pantas. Kalau melihat orang lain kok gak pantas, ini gak usah ilmu tanpa kitab gitu ya. Kalau melihat orang makan orang pantas, maka kamu jangan lakukan. Kamu lihat orang yang gak senang Al-Bait, orangnya gimana? Yang senang kepada Al-Bait termasuk Mbah Maimun bagaimana? Kalau sulit memahami hujah-hujah yang ada, argumen. Jadi semoga kita kepada termasuk yang Al-Bait yang bisa meniru Mbah Maimun, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada ini saya sampaikan penting karena fenomena guru gembul kemarin debat ya. Guru gembul saya sebenarnya yang mengikuti karena ini permasalahan umat. Jadi permasalahan umat ini mumpung rame, mumpung dihadirkan, mumpung di ini mengatakan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Ini kalau izinin pada taruh ngatur masalah rodok dangu kedik betul nono izin. Ini karena fenomena guru gembul kemarin mengatakan seakan-akan ilmu nasab itu tidak ilmiah. Jadi gini, ini penting, umat ini harus tahu. Ini harus tahu bahwa menurut guru gembul kemarin bahwa ini kan ilmu nasab akidah itu kan kepercayaan. Kepercayaan itu tidak ilmiah, tidak apa namanya bahasanya apa? Tidak tidak rasional dan lain-lain lah, tidak akademisi, tidak apa macam itu.
Kalau menurut saya enggak. Keluasan keilmiahan Islam, syariat Islam yang termasuk mengatur nasab, mengatur ilmu nasab, itu sangat-sangat rasional, sangat-sangat rasional. Kenapa? Jadi di kitab Fiqhul Manhaji dikatakan syuhra wal istifadah itu dicukupkan. Kenapa? Karena realitanya secara realistis orang itu kalau kepingin mencari nasabnya harus ada bukunya. Catatannya nggak mungkin. Coba yang sini, sing catatannya ono Mbah Buyute sapa? Masa harus rasa-rasa itu? Namanya nggak realistis. Maka oleh karena itu Islam itu rasional tapi juga realistis. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW dalam membuat ilmu nasab itu dan begitu yang lain-lainnya, nggak semuanya itu harus yakin. Kayak kemarin ditanya, Ka'bah itu kenapa kau di sana? Ya sudah syuhra wal istifadah. Kalau kamu kepingin tahu deket-deket, oh malah gak realistis, gak Islam, malah gak realistis, gak kenyataan. Jadi ajaran syariat Islam, ketika kita membuat undang-undang, begitupun syariat membuat undang-undang syariat, itu maka secara filsafatnya nggak semuanya harus yakin. Makanya setiap undang-undang nggak semuanya harus yakin dan paten. Makanya setiap undang-undang apapun termasuk UUD 45, kalau kamu nggak setuju orang pondok, UUD 45 dan undang-undang dimanapun pasti ada celah-celah untuk dipermainkan. Kenapa? Karena memang realistisnya seperti itu, nggak bisa lagi. Memang ada yang nggak harus 100% sempurna dalam segi keyakinan dan secara ilmiah ala guru gembul. Memang ada yang harus dipakai dzon-dzon, itu sudah dihukumi dengan dengan dihukumi yakin. Maka termasuk lagi contoh banyak, termasuk nasab itu juga dzon tapi sudah dihukumi oleh oleh kebaikan, termasuk husnudzon. Ya, husnudzon kepada orang, yang penting gak tatoan lah, gak tatoan, gak nakal, di husnudzoni, walaupun gak yakin ya gak ada salahnya, gak harus yakin orang itu baik, tapi kan tetap itu ganjaran. Ya, makanya hukum Islam nahkumu bidzawahir wallahu yatawalas sarair. Kenapa? Karena memang kalau semua harus yakin gak realistis, gak akademis, justru malah yang akademis itu ada yang ngambang-ngambang kayak gini. Seperti mimpi lagi, mimpi tidak dijadikan syariat. Ya kadang mimpinya orang soleh, orang ini ada, tapi kan nggak bisa diterapkan secara umum, nggak bisa diterapkan secara umum. Iya nih, sing ngipi memang orang soleh dan berani. Realitanya ada di Indonesia ini yang ngaku-ngaku mimpi ketemu Kanjeng Nabi, ngipi ketemu Kanjeng Nabi di politik, Mbak. Setelah lewat, enggak, itu saya bikin-bikin. Enggak tahu ada yang ingat apa enggak, nanti di memorinya dicari. Mbak Wali. Jadi justru itulah keindahan Islam nasab. Jadi akademisi itu enggak harus dinalar tok, tapi harus realistis, realita. Makanya mimpi terkadang juga dari soleh, tapi tidak boleh diamalkan, disebutkan oleh umum. Karena apa? Ini nggak realistis kalau diomongkan, nggak indah. Islam nggak indah seperti itu. Jadi itulah logisnya Islam, logisnya ilmu nasab, logisnya secara akal, bahwa mengapa ilmu nasab itu ilmiah, ya ilmiah agama sebenarnya. Lalu masalah yang kedua, guru gembul ini penting ya, saya sampaikan pada umat, ranah kepercayaan itu beda dengan ranah ilmiah. Itu kalau kepercayaan nggak Islami, kalau kepercayaan Islami sesuai dengan ilmiah. Contoh, kita kenapa kepada percaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya karena realistis, Quran sebegitu banyaknya, mukjizatnya begitu banyaknya. Masa kayak gitu, mukjizat itu kan mukjizat itu kan seperti dawuhnya kalau di kitab tauhid itu seperti bimanzilati qaulillah sadaqa abdi. Sadaqa abdi fi madda'ah. Benar yang diomongkan
orang ini beliau mengaku nabi dan keluar mujizat-mujizat. Dan faktanya nggak ada orang yang mengaku nabi itu mempunyai keanehan-keanehan. Musailamah al-Kadzdzab mengaku nabi, berdoa mengikuti kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumur sing asin kanjeng Nabi didoai jadi tawar. Lalu ada orang pengikut Musailamah, ya Musailamah sahibuka yadful alal bi'r, meludah pada bi'r lalu menjadi tawar. Mbok kamu bikin kayak gitu. Lalu Musailamah kata, mana ada sumur yang asin, saya ludahi, diludahi, tambah pahit, tambah asin. Nah ini kan jadi ranah akidah itu, kamu mau percaya langsung satu mujizat silahkan, tapi nggak bertentangan dengan logis. Dan bahkan akidah kita, ilmu kalam kita, atau akidah Al-Quran, keyakinan Nabi, keyakinan apapun, itu semuanya logis, semuanya logis. Jadi memang tadi termasuk afak kita itu memang yang enggak apa namanya, salahnya enggak mempunyai bidang dalam keagamaan ikut berbicara agama. Nah itu yang menjadi pokok permasalahan banyak di kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, enggak ada Islam yang enggak logis. Bahkan kepercayaan di Islam itu logis. Ya kalau enggak percaya ya tanya saya aja ya. Kalau masalah apa yang kurang jelas, insya Allah saya jawab dengan sendiri. Itu yang bisa saya katakan. Jadi sudah benar apa yang di dalil-dalilnya Gus Wafi, ya Gus Wafi beliau Mbak Wafi Gus Wafi yang ada di ini, kalian bisa baca. Dan secara ilmiah Islam memakai kaidah Islam itu sebenarnya logis. Sekian dari kami, mohon maaf karena ini penting, karena urgen saya agak panjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.